Untuk mulai membeli paket hosting dan domain, silakan Anda masuk ke website www.dwipantarahosting.com. Silakan Anda masuk ke dalam website www.dwipantarahosting.com. Di website www.dwipantarahosting.com ini Anda bisa mendapatkan paket hosting dan domain dengan harga yang terjangkau. Silakan Anda masuk ke dalam menu paket hosting dan kemudian di situ ada 3 panel hosting, ada hosting direct admin, ada hosting plusek, dan ada hosting cPanel, dimana pada prinsipnya ketiga panel hosting ini memiliki cara kerja yang sama, hanya interface-nya berbeda. Dalam contoh ini kita akan membeli salah satu paket hosting, apapun nanti pilihan yang Anda mau beli, proses atau prosedur untuk pembeliannya sama. Dalam contoh ini saya masuk ke dalam hosting plusek, kemudian saya pilih hosting plusek Eco, dan kemudian akan masuk ke dalam detail harga di sini. Kalau Anda masuk ke dalam hosting direct admin, misalkan ambil hosting direct admin Eco juga sama, Anda akan mendapatkan detail harga dan kemudian kuota-kuotanya. Silakan kemudian selanjutnya Anda pilih paket hosting yang mana yang mau Anda beli, sesuaikan dengan budget yang Anda punya. Dalam contoh ini saya beli paket hosting plusek Eco 4 seharga 350.000, sudah termasuk domain. Ini sangat murah sekali. Dan kemudian selanjutnya di sini ada fitur-fitur ya, ada fitur, ada space-nya, ada bandwidth-nya, ada subdomain dan sebagainya. Silakan Anda baca dan kemudian sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya klik tanda beli di sini, beli, klik. Dan kemudian selanjutnya Anda akan masuk ke dalam billing, di mana Anda harus memilih paket. Pilih paket tadi ya, harga 350, paket plusek Eco 4 Rp 350, dan kemudian klik continue. Dan selanjutnya Anda harus memasukkan domain. Anda pilih domain di sini yang mau Anda pakai. Misalkan ini contoh ya, saya mau kasih contoh surahman.net. Ini contoh saja, kita search. Nah, kalau ada keterangan seperti ini, sorry, surahman.net is already register, artinya kalau ada bacaan seperti ini, apapun nama domain yang Anda masukkan di sini, kalau Anda mendapatkan keterangan sorry, nama domain yang Anda pilih di sini ini sudah is already register atau sudah terdaftar, maka Anda tidak bisa menggunakan nama domain tersebut karena nama domain tersebut sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi satu domain bisa dimiliki hanya oleh satu orang. Jadi satu domain itu bisa didaftarkan hanya oleh satu orang, hanya satu kali. Jadi kalau misalkan sudah ada seperti ini, maka Anda harus cari nama lain. Saya mau pakai contoh saja perusahaan saya pilih .com, kita coba search. Dan perusahaan saya di sini sudah masih ada ya, ada bacaan good news, perusahaan saya.com is available register. Nah, perusahaan saya.com ini adalah nama domain yang dimasukkan di sini. Dan contohnya seperti ini, berarti ini masih bisa dipakai. Dan kemudian saya ambil perusahaan saya.com ini karena kan dia free ya, sudah termasuk bundle hosting ya. Jadi beli hosting dapat domain.com 1 tahun dan lumayan itu. Kita add to chart, kemudian kita klik continue. Dan selanjutnya di sini ada detail paket, ya yang Anda beli. Paket hosting seharga sekian, domain seharga sekian, dan kemudian total sekian. Selanjutnya Anda isi saja nama lengkap Anda di sini, dan kemudian alamat dan seterusnya, di mana nama lengkap dan alamat ini akan dipergunakan untuk melakukan pendaftaran terhadap domain yang Anda beli ini. Silakan Anda isi. Selanjutnya masukkan password. Pastikan Anda menggunakan password dengan kombinasi yang kuat ya, yaitu ada huruf besarnya dan ada huruf kecilnya, karena kalau tidak nanti proses
pendaftaran gagal. Sebagai contoh, saya masukkan password yang tidak kuat 123456789 dan kemudian isi telepon, kemudian kita isi captcha dan kita beri centang di sini agree untuk syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Dwi Pantara Hosting, kemudian place order and create account. Nah, di sini gagal karena apa? Karena passwordnya tidak kuat. Di sini ada keterangan password harus memiliki huruf besar dan huruf kecil, ya. Oke, dan huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Selanjutnya silakan gunakan password yang kuat. Dan kemudian ingat password Anda, karena password Anda ini nanti akan digunakan untuk login ke dalam billing area. Kemudian selanjutnya dicentang I'm not robot, kemudian pilih bank transfer dan kemudian agree, place order. Dan selanjutnya Anda sudah berhasil melakukan pendaftaran order komplit. Anda juga bisa menerima email, ya. Silakan lihat di email Anda. Kalau misalkan Anda tidak menerima email, Anda lihat di spam email Anda. Anda bisa lihat di bagian billing my invoice di sini. Dan kemudian selanjutnya Anda bisa lihat di sini invoice-nya dan kemudian tersedia nomor rekening untuk pembayaran, ya. Dan silakan Anda lakukan pembayaran, dan kemudian setelah melakukan pembayaran Anda konfirmasikan ke dalam nomor rekening, nomor telepon yang tersedia di dalam invoice tersebut. Jadi silakan, ya, ada nomor teleponnya di sini, ada WA-nya juga. Silakan Anda konfirmasi ke sana atau bisa melalui tiket, ya, masuk ke support dan kemudian submit request, dan kemudian silakan Anda isi di sini untuk konfirmasi. Cantumkan juga ketika melakukan konfirmasi bukti pembayaran agar prosesnya bisa cepat. Dan kemudian selanjutnya tunggu proses untuk pendaftaran domain dan pengaktifan dari hosting. Setelah domain dan hosting aktif, maka Anda akan mendapatkan info login berupa detail masuk ke dalam panel hosting yang Anda beli. Jadi nanti Anda mendapatkan URL cara untuk loginnya, ya, URL untuk login ke dalam panel hosting, user panel hosting, dan password panel hosting, dan juga informasi terkait pendaftaran domain. Nama domainnya adalah c-webdesign.net, dimana nanti bisa dibuat nama email atau akun email dengan sesuai dengan nama domain, misalkan info@c-webdesign.net, sales@c-4webdesign.net, dan seterusnya. Sesuaikan bisa disesuaikan dengan nama domain Anda. Ini sangat bagus untuk kebutuhan branding dan kebutuhan usaha Anda. Oke, untuk buatnya sangat gampang. Masuk ke dalam email manager, kemudian email account, diklik dan tunggu proses, dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita sudah masuk ke dalam email account dan kemudian masuk ke sini create account. Di sini ada tulisan 1-5, itu artinya 5 itu adalah batas account yang bisa Anda buat, ya. Batas itu tergantung dari paket hosting yang Anda gunakan. Kalau di sini saya menggunakan paket hosting yang memiliki batasan 5 email. Oke, klik create account, diklik create account dan kemudian username. Username itu account Anda, ya. Di sini nama domainnya c-webdesign.net. Jadi kalau mau buat info, maka info, username-nya info, nanti jadi nama akunnya info@c-webdesign.net. Oke, kalau misalkan sales, nanti akan jadi sales@c-4webdesign.net. Oke, silakan Anda gunakan saja apa yang mau Anda pakai. Kemudian masukkan password di sini. Oke, pastikan Anda masukkan user strong password agar aman, ya, agar tidak di-hacking. Kemudian Anda masukkan email kuota berapa mega, terserah Anda. Tentu saja email kuota ini sangat bergantung juga dengan space hosting Anda, ya. Meskipun Anda masukin tinggi-tinggi, tapi kalau space hosting Anda tidak sampai segitu, maka juga tidak berguna banyak.
Jadi email kuota ini akan diambil dari hosting Anda. Kalau untuk perusahaan kan biasanya ada beberapa email, beberapa staff, dan Anda bisa setup atau bisa berikan limit per akun email berapa jumlahnya agar semua nanti ke bagian space hosting. Jadi misalkan Anda punya space hosting 5 GB, nanti kan dibagi untuk website, untuk email, dan seterusnya. Jadi Anda bisa tetapkan, tetapkan berapa jumlah kuota per akun email di sini ya. Send limit sih tidak usah dirubah, tetap aja segini ya secara default. Dan kemudian jika sudah, klik saja create account, klik, dan kemudian di sini sudah selesai, tinggal Anda tutup aja. Dan kemudian untuk masuknya ke dalam email sangat gampang, masuk ke domain Anda. Oke, pastikan panggil yang ada protokol SSL-nya ya. Kemudian klik kanan mouse, kemudian klik kasih garis miring, kemudian klik webmail. Dan kemudian di enter. Dan kemudian Anda akan masuk ke dalam form login dari email. Anda ketikkan aja nama akun email Anda. Dan kemudian masukkan password yang tadi Anda gunakan. Dan kemudian klik login. Tunggu proses dan Anda sudah berada di dalam akun email. Untuk mengirimnya sangat gampang, klik aja compose. Sama sebetulnya kayak ngirim email di Gmail, dan kemudian tinggal Anda masukkan alamat yang mau dituju. Kemudian masukkan judul, dan kemudian ketikkan isi. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu, dan kemudian klik kirim. Dan sudah selesai dikirim. Dan kalau mau lihat email masuk, Anda lihat aja di inbox ini. Demikian cara untuk membuat email di direct admin. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat forwarder email, di mana forwarder email ini sangat berguna. Perihal gunanya dan juga fungsinya saya akan jelaskan sambil jalan. Oke, kita masuk ke dalam email manager nih, kemudian forwarder, klik, dan kemudian kita ambil sini create new forwarder email. Di sini ada 0-5, artinya adalah Anda bisa menggunakan maksimal 5 email forwarder ini. Oke. Jumlah 5 itu tergantung dari paket hosting yang Anda gunakan, jadi kuota antara paket hosting berbeda-beda. Oke. Kemudian create email forwarder, klik, dan kemudian new forwarder email. Nah, new forwarder email ini adalah email yang akan Anda forward. Misalkan Anda punya email info@namadomainanda.com. Di sini info@cwebdesign.com ya. cw-4webdesign.net. Ini adalah emailnya. Dan kemudian ketika nanti ada orang yang mengirim ke dalam email ini, emailnya akan diterima di dalam inbox info@cwebdesign.net, dan juga akan diterima di dalam sini, di forward ke dalam email ini ya, destination email. Kita masukkan nama email lain, misalkan email perusahaan.gmail. Oke, misalkan Anda punya email di Gmail ya. Jadi nanti setiap email yang dikirim ke info@forwebdesign.net akan juga diteruskan atau di forward secara otomatis oleh sistem di direct admin ke dalam email yang Anda masukkan di sini. Oke, Anda bisa masukkan lebih dari satu email. Oke, misalkan seperti itu, tinggal di add aja. Oke, jadi ini ada 2 email ya. Jadi ketika nanti ada orang kirim email ke info@c-webdesign.net, dan juga emailnya akan masuk ke dalam inbox ini, inbox akun info c-4webdesign.net, dan juga masuk ke dalam inbox email yang Anda forward di sini, yang itu di sini Gmail dan Hotmail.
Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi ketika nanti fungsinya ini, sekarang fungsinya ketika nanti email info@c-4webdesign.net ini sudah penuh, maka Anda bisa menghapus email yang sudah masuk sebelumnya, bisa menghapus semua email untuk mengosongkan space, namun Anda tetap memiliki backup. Atau Anda bisa juga memata-matai misalkan email dari karyawan Anda ya. Dia terima email dari siapa aja, Anda bisa lihat di sini. Oke, email yang diterima oleh karyawan Anda tersebut bisa Anda baca di dalam email Anda. Kira-kira kurang lebih seperti itu, dan kemudian jika sudah, klik aja create. Dan ini dia sudah selesai cara untuk membuat email forwarder di dalam direct admin. Sebelum kita masuk ke dalam penyetingan SSL, terlebih dahulu kita kupas sedikit perihal SSL itu apa dan kegunaannya di dalam website. Dimana kalau ini kita lihat, ini adalah sebuah website atau sebuah domain yang SSL-nya belum aktif. Anda bisa lihat di sini ada bacaan not secure, ya, not secure atau tidak aman. Artinya ini adalah website atau domain yang tidak memiliki SSL atau SSL-nya belum diaktifkan, sementara ini adalah SSL untuk sebuah website atau domain yang sudah diaktifkan. Oke, dia ada gambar gemboknya, ada icon gembok di sini, artinya SSL udah aktif. Dan kalau kita lihat parameter protokolnya, dia ada HTTPS di sini ya. Ada HTTPS ya, HTTPS di sini. Nih, artinya berjalan pada secure protokol atau SSL protokol. Sementara ini tidak ada SSL-nya, dia hanya HTTP biasa. Dan sekarang kita tambahkan dia SSL ya, tambahkan HTTPS. Kita coba akses melalui protokol SSL dan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan untuk sebuah website atau sebuah domain yang SSL-nya belum aktif atau tidak menggunakan SSL, maka ketika dipanggil dengan protokol secure atau HTTPS, maka dia akan menunjukkan sistem error seperti ini ya. Sistem error seperti ini artinya SSL-nya belum aktif. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan SSL di dalam hosting direct admin. Di dalam direct admin ini caranya sangat mudah untuk masuk ke dalam penyetingan SSL-nya. Di direct admin, Anda klik SSL, di sini. Dan kemudian di sini ada beberapa pilihan SSL ya. Dimana ini adalah versi berbayar ya, kita tidak akan gunakan itu, kita akan gunakan versi yang gratis yang bundle sudah di dalam hostingnya. Kita akan gunakan free and automatic certified from Let's Encrypt ya. Jadi kita akan pakai SSL dari Let's Encrypt. Oke, kita pilih domainnya, masukkan domainnya ya, nama domain yang mau dipakai, dan kemudian di sini masukin protokolnya. Kalau saya sih biasanya pakai semua aja. Oke, kita pakai semuanya aja agar SSL-nya aktif di semua protokol website ya maksudnya. Kemudian jika sudah, kita klik save dan tunggu proses nih ya, di atas ini sampai selesai. Tunggu proses aja sampai selesai, SSL-nya diaktifkan. Oke, sekarang SSL-nya sudah selesai diproses dia. Di sini ada keterangan sertifikat dan key sudah disimpan. Kita close aja. Ini dia. Ini sertifikatnya untuk SSL ya. Kita coba masuk ke dalam website yang sudah digunakan protokol SSL-nya, dan sekarang Anda bisa lihat ada gambar gembok di sini. Dan kalau misalkan Anda selesai mengaktifkan SSL dan ketika diakses masih belum bisa, maka tunggu beberapa menit, tinggal kira-kira 5-10 menit. Tunggu dulu, biasanya dia butuh proses ya. Kalau misalkan sudah 10 menit atau 30 menit masih belum aktif SSL-nya, silakan Anda kontak provider hosting Anda.
Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat add-on domain di dalam hosting direct admin. Langkah selanjutnya adalah Anda masuk ke panel direct admin dan kemudian masuk ke dalam domain setup, dan kemudian ini adalah domain utama yang sudah ada. Dan kemudian Anda masuk ke dalam add new. Di sini itu ada satu garis miring 2, artinya adalah maksimal itu di dalam paket hosting ini Anda bisa melakukan add-on domain 1 ya. Jadi Anda bisa menggunakan 2 domain di dalam satu akun hosting maksimal, dan jumlah berapa domain yang bisa Anda lakukan di dalam add-on domain ini tergantung dari paket hosting yang Anda ambil. Oke, klik new, add new, tunggu proses, dan kemudian masukkan nama domain Anda, misalkan oke. Dan kemudian bandwidthnya ini sama nih ya, diikutin aja dengan main akunnya, sama juga dengan main akunnya, jadi dia nanti berbagi. Oke, option kita bisa secure SSL access, Anda bisa gunakan ini juga. Oke, PHP access ya, terserah Anda mau pakai ini atau enggak. Dan kemudian langkah selanjutnya tinggal klik create, tunggu proses sampai dia selesai dan domain sudah ditambahkan. Langkah selanjutnya agar domain ini bisa bekerja adalah Anda masuk ke dalam panel domain yang baru Anda masukkan ke dalam add-on domain ini, dan kemudian dalam panel domain itu Anda setting ke dalam name servernya, diarahkan ke paket hosting Anda. Jika Anda mengalami kesulitan perihal ini, Anda bisa tanya ke dalam provider hosting Anda atau tempat Anda membeli domain. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk menginstal website WordPress di dalam hosting direct admin, dimana ini sangat mudah. Anda bisa melakukannya dengan mudah dan cepat. Sebelum kita lanjut, pastikan Anda sudah mengaktifkan SSL-nya ya. Jadi SSL sudah aktif di dalam domain yang Anda mau pakai, dan kemudian kita masuk ke dalam bagian bawah di sini, extra feature, di sini extra feature, kemudian masuk ke bagian Shoptacolus ya, bagian Shoptacolus auto installer, diklik dan kemudian tunggu proses. Anda bisa masuk dari sini ya, dari WordPress ini, atau Anda masuk dari bagian blog sini ya, bagian blog kemudian WordPress, terserah Anda mau masuk dari mana. Dan kemudian pastikan Anda mendapatkan tampilan seperti ini, dan kemudian yang perlu Anda lakukan hanya untuk mengklik install now, dan kemudian choose version. Anda pilih versi yang mau dipakai. Versi yang paling lama adalah 49 saat ini ya, adanya 49, dan versi terbaru adalah 5.6. Saya gunakan 5.6 atau 56. Kemudian choose installation URL, saya gunakan protokol SSL HTTPS www, saya pakai www. Biasanya saya suka pakai www aja daripada tanpa www. Kalau ini kan hanya https saja. Kemudian pilih domain yang mau dipakai, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ini secara default domain 1 ya. Dan kemudian indirectory dibuang. Kalau nggak dibuang, nanti Anda installnya di dalam directory, bukan di dalam halaman utama domain. Oke, jadi indirectory dibuang, dan kemudian langkah selanjutnya kasih nama. Di bagian sheet name itu Anda bisa kasih nama sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa masukkan nama perusahaan. Dan kemudian setelah itu Anda pilih admin user sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian password, pastikan Anda gunakan password yang kuat ya. Di sini ada parameternya, namun di sini saya hanya menggunakan contoh, jadi saya pakai yang gampang saya ingat aja. Oke, ini untuk contoh ya. Kalau misalkan gampang diingat, di sini tulisan bad ya. Kalau dia strong, tulisannya strong, warnanya hijau nanti ya. Oke, kemudian masukkan email Anda. Kemudian pilih bahasa, Anda bisa pilih bahasa Indonesia, cari aja. Di
sini Indonesia kalau Anda mau, atau Anda bisa pakai bahasa Inggris, terserah sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian select plugin, Anda pilih yang ini ya, limit login attempt loginizer. Oke, dimana nanti kalau misalkan ada orang yang coba-coba login ke admin lebih dari 3 kali maka akan diblok. Kalau salah lebih dari 3 kali akan diblok. Dan kemudian saya sih biasanya pakai classic editor saya gunakan karena saya nanti akan disable Gutenberg. Kemudian advanced option dibuka, ini Anda rubah nama DB nya Anda rubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, ini juga dirubah aja. Oke, ini ditambahin lagi. Dan kemudian do not auto upgrade ya, diaktifkan, karena nanti takutnya kalau dia otomatis upgrade, kalau misalkan plugin Anda tidak ada yang compatible dengan versi terbaru atau template tidak compatible, Anda bisa susah sendiri. Jadi Anda do not upgrade, nanti di upgrade manual. Dan ketika Anda sudah bisa memastikan template dan pluginnya sesuai dengan versi yang terbaru dari WordPress, kemudian udah selesai, itu aja. Dan kemudian turun ke bawah, klik aja install, dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, ini instalasinya sudah selesai, dan kemudian kita klik aja di sini untuk masuk ke dalam websitenya. Dan kemudian ini sudah aktif domainnya. Dan kemudian untuk masuk ke dalam admin website WordPress Anda, di belakang domain Anda ketik garis miring, kemudian ketik WP, kemudian minus, kemudian admin, dan kemudian di enter, dan Anda akan masuk ke dalam form login seperti ini. Tinggal Anda masukkan user dan password yang tadi Anda gunakan untuk login ketika melakukan instalasi. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat database di dalam hosting Direct Admin. Caranya Anda masuk dulu ke dalam panel hosting Direct Admin milik Anda, dan kemudian Anda masuk ke dalam MySQL di sini ya. MySQL, klik. Dan kemudian Anda akan masuk ke dalam SQL Management. Anda klik aja Create New Database, klik. Dan kemudian di sini ada database dan ada database user, database name dan database user. Kemudian masukin aja nama. Oke, Anda masukin nama database Anda. Di sini saya pakai nama DB saya. Tentu saja Anda gunakan nama yang lain, dan kemudian Anda bisa gunakan di sini dibuang, dan Anda bisa gunakan database user. Terserah Anda gunakan. Jadi Anda gunakan nama yang unik dan juga user yang unik agar aman ya, dan kemudian juga mudah diidentifikasi nanti kalau mau cari. Dan kemudian selanjutnya untuk password, Anda masuk ke dalam website passwordgenerator.net, kemudian password lengthnya Anda gunakan 16, dan kemudian Anda generate. Oke, setelah mendapatkan password yang kuat, kita copy dan kemudian paste di database password. Dan kemudian selanjutnya klik create database, dan tunggu proses. Database sudah selesai dibuat di dalam hosting Direct Admin. Secara otomatis dia akan men-setup privilege ya. Kalau kita klik di sini, klik, dia akan masuk ke dalam privilege. Di sini kita bisa modify. Nah, secara default dia sudah di setup privilege-nya, jadi Anda tidak perlu melakukan pensetapan privilege lagi. Berbeda kalau Anda pakai cPanel yang harus melakukan penyetapan privilege secara manual.